Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yura Elva dengan NPM 2478-2097. Di sini saya akan melaksanakan tugas hands-on pada mata kuliah kecerdasan buatan untuk TI pada lab session 5 mengenai data dan feature thinking dengan topik data understanding dan feature exploration. Nah, jadi pada lab ini di mahasiswa harus mencapai pembelajaran. Jadi mahasiswa itu harus memahami struktur dan representasi dataset nyata, lalu melakukan processing sederhana pada data, lalu mengidentifikasi fitur yang relevan terhadap suatu permasalahan, menemukan pola dan hubungan antar variabel dalam data, dan menjelaskan keterbatasan pendekatan berbasis aturan rule-based. Oke, di sini pada lab ini yang perangkat dan bahan yang dibutuhkan itu adalah Python versi 3x, lalu Google Colab, lalu di sini juga menggunakan library, ada 2 library, Pandas dan NumPy. Lalu datasetnya itu adalah all-mon-clean-tsp. Oke, di sini kita langsung saja ya untuk ketentuan pada video hands-on-nya. Yang pertama ini kita akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan analitik dari setiap langkah praktikum yang ada di atas. Lalu kode program dan hasil running dapat terlihat jelas dan tidak blur. Suara dan volume yang wajar dan terdengar baik. Dan di sini untuk ketentuan pada videonya itu ada video diupload dan ditambahkan ke YouTube playlist dengan nama 1412 video 2 dengan NPM. Lalu link video harus dapat diakses, dapat dikomentari, dan memiliki auto caption. Oke, di sini langsung saja pada langkah praktikumnya. Nah, yang pertama di sini ada data understanding. Nah, jadi pada tahap ini menjadi tujuan utama untuk memahami isi dataset sebelum melakukan analisis lebih lanjut ya. Nah, di sini kita akan menampilkan 5 baris pertama, jumlah baris dan kolom, dan nama kolom. Di sini juga ada identifikasi mana yang merupakan variabel target, fitur numerik, dan kategorikal. Oke, di sini kita lihat. Nah, yang pertama di sini saya menggunakan library Pandas yang sesuai dengan yang ada di praktikum. Nah, jadi library Pandas ini itu digunakan untuk membaca, lalu mengelola dan menganalisis data dalam bentuk tabel ataupun data frame. Nah, di sini selanjutnya kita akan melakukan load dataset menggunakan library Pandas. Lalu di sini kita akan melakukan dataset itu membaca dataset menggunakan kode df sama dengan pd.readcsp dengan nama filenya. Nah, jadi pada bagian ini di sini pada df sama dengan pd.readcsp ini itu gunanya dia untuk membaca file csp. Nah, lalu menggunakan nama filenya, yaitu kita menggunakan dataset all-mon-clean.csp, dan save di sini itu menunjukkan bahwa pemisah antar kolom dan menggunakan titik koma dan menggunakan dan di sini hasil pembacaan data itu disimpan ke dalam variabel df. Nah, jadi artinya seluruh data itu berhasil dimuat ke dalam data frame dan siap dianalisis. Nah, yang kedua di sini yaitu 1B, kita akan menampilkan informasi dasar untuk kebutuhan screenshotnya. Nah, jadi di sini perintah display df.head ini kita akan menampilkan 5 baris pertama. Nah, jadi di sini fungsi head, di sini kita akan melihat contoh isi datasetnya. Nah, jadi berdasarkan output yang kita lihat di sini itu kita menghasilkan bahwa dataset itu berisi transaksi dengan beberapa kolom. Nah, seperti order ID, total key,
TI, lalu total week GR, total returned, total diskon, produk kategoris, number produk kategoris. Lalu di sini ada status pesanan, alasan pembatalan, opsi pengiriman, lalu metode pembayaran, kota, kabupaten, provinsi, ongkos kirim dibayar oleh pembeli, estimasi potongan biaya pengirim, total biaya, perkiraan ongkos kirim, waktu pesanan, dan source filenya. Nah, jadi di sini contohnya kita bisa lihat pada baris pertama, yaitu pada 0. Di sini dia transaksinya itu berstatus selesai, sedangkan pada baris yang kelima itu statusnya batal. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa dataset itu memang sudah sesuai untuk menganalisis pembatalan pesanan. Nah, di sini juga menggunakan DF-Save, print DF-Save. Nah, itu dia akan menghasilkan output di mana dataset yang kita gunakan itu memiliki jumlah baris adalah 20.848 baris dan kolom itu adalah 19 kolom. Nah, jadi dataset ini dia cukup besar untuk memiliki banyak data transaksi yang dapat digunakan untuk dianalisis lebih lanjut. Nah, di sini juga menggunakan identifikasi tipe data helper untuk menjawab poin C. Nah, jadi salah nama kolom dulu. Nah, jadi di sini nama kolom sama ya, sambungnya tadi. Nama kolomnya berarti hasilnya 19. Oke, lanjut di sini. Yang C ini kita akan mengidentifikasi jenis variabelnya, yaitu DF menggunakan DF info. Nah, jadi di sini kita akan melihat tipe data yang ada di setiap kolom itu menggunakan df.info. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa di sini di order ID itu tipe datanya adalah objek, lalu total QT itu integer gitu. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini identifikasi mana yang merupakan variabel target. Nah, di sini untuk variabel target itu ada di status pesanan ya. Di status pesanan itu ada selesai ataupun batal. Nah, sedangkan kalau fitur numerik itu ada numerik. Itu ada total QT, week, GR, returned kitty, lalu total diskon, produk kategoris, ongkos dikirim, dibayar oleh pembeli, estimasi, perkiraan ongkos kirim. Nah, ini kolom ini akan jadi nantinya dapat digunakan untuk mencari pola pembatalan berdasarkan nilai angka ya. Nah, selanjutnya di sini fitur kategorikal. Nah, di sini fitur kategorikalnya banyak ya. Ada order ID, lalu produk kategoris, status pesanan, alasan pembatalan, opsi pengiriman, metode pembayaran, kota, provinsi, lalu ada waktu pesanan dibuat, dan terakhir ada source file. Nah, jadi pada langkah data understanding di sini kita akan di sini terlihat bahwa berhasil dimuat atau dibaca dengan baik. Lalu dataset itu memiliki 2.848 baris dan kolom 19 kolom dengan target analisisnya adalah selesai status pesanan. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke langkah 2 yaitu data processing. Nah, di sini kita akan membuat fitur baru yaitu is cancelled dari status pesanan, lalu is COD dari metode pembayaran. Oke. Nah, di sini pada langkah yang kedua kita melakukan untuk menyiapkan data agar lebih mudah dianalisis pada tahap berikutnya.
Nah, yang pertama di sini ada fitur baru yaitu is cancelled, ya, cancelled. Dan is COD. Nah, di sini jadi pada kode yang pertama di sini kita lihat bahwa di sini ada kolom status pemesanan, yaitu dia akan berisi status transaksi. Nah, jadi jika status itu sama dengan cancel, maka dia akan diberi nilai 1. Nah, jika tidak, maka dia akan diberi nilai 0. Nah, jadi di sini tujuannya itu agar nah, jadi pada fitur ini itu gunanya untuk mengubah status pesanan menjadi format numerik agar mudah dianalisis. Oke, yang kedua di sini is COD. Nah, di is COD ini kurang lebih sama. Di sini kolom metode pembayarannya itu dicek apakah ada kata mengandung COD. Nah, jika iya, maka dia akan diberikan nilai 1. Nah, jika tidak, maka diberikan nilai 0. Nah, jadi di sini kita akan membedakan transaksi COD dan non-COD. Nah, di sini seperti contoh di hasil running, di sini kita bisa lihat bahwa saldo ShopeePay itu adalah 0. Lalu di sini ada COD itu 1. Nah, jadi artinya itu fitur ini tuh berhasil untuk dibuat seperti itu. Nah, selanjutnya yang B itu kita mengekstrak informasi waktu. Nah, jadi di sini kita akan mengambil informasi jam dari waktu pesanan dibuat. Nah, di sini dev info waktu pesanan. Nah, seperti ini. Nah, jadi di sini pada yang B, di sini kita akan menggunakan kolom waktu untuk diubah terlebih dahulu ke format datetime. Nah, ke format datetime. Nah, setelah itu diambil menggunakan jam, yaitu kita menggunakan horse, DT horse. Nah, jadi tujuannya itu untuk melihat apakah waktu pemesanan itu berpengaruh terhadap pembatalan. Nah, di sini kita bisa lihat contoh hasilnya. Contoh hasilnya di sebentar kita buka. Oke, di sini kita tunggu sebentar lama. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa contoh hasilnya dari ekstrak informasi waktu ini kita lihat. Nah, di jam mana ya, jam-jam. Nah, di sini waktu pemesanan dibuat. Nah, di jam 00.15 ini dia menjadi 0. Lalu juga di sini jam 1:47 itu menjadi 1. Lalu di sini 6:12 ini dia menjadi 6 ya horse-nya. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya di bagian C, di sini kita akan membuat fitur tambahan. Nah, jadi fitur tambahannya di sini adalah kita close ini. Nah, di sini untuk fitur tambahan itu adalah total amount. Nah, jadi total amount dan total pembayaran. Kalau fitur baru itu total amount. Nah, jadi di sini kita akan jadi fitur ini dia akan mempresentasikan nilai transaksi karena di sini pada dataset kan itu sudah memiliki kolom total pembayaran. Nah, maka nilai tersebut yang akan digunakan.
Nah, jadi di sini gunanya itu untuk melihat apakah besar kecilnya nilai transaksi itu mempengaruhi pembatalan pesanan. Nah, di sini kita bisa lihat untuk contoh hasilnya. Seperti pada transaksi pertama. Ini ada 38.300, lalu transaksi yang kedua di sini ada 18.576. Dan di sini untuk transaksi yang kelima itu adalah total amount-nya adalah 0. Seperti itu. Selanjutnya yang ke D yaitu menyimpan datasetnya. Nah, seperti ini di sini sudah tersimpan ya. Tidak ada. Nah, selanjutnya sudah selesai ya. Nah, jadi pada langkah kedua di sini kita intinya itu membuat fitur is cancel, lalu COD, lalu mengambil fitur waktu itu menggunakan horse, lalu menggunakan fitur total amount dan menyimpan dataset hasil modifikasi ke file baru. Oke, lanjut kita ke langkah yang ketiga yaitu features exploration. Ya. Nah, di langkah 3 ini kita akan memilih beberapa fitur yang diduga itu mempengaruhi pembatalan pesanan. Nah, di sini kita bisa lihat hubungan awalnya itu dari target. Nah, seperti ini sales fixture is COD, perkiraan ongkos kirim dan total GG. Nah, jadi di sini is COD itu jadi di sini menggunakan 3 fitur ya. Is COD, perkiraan ongkos kirim dan total GG. Nah, jadi di sini is COD itu dia jenis metode pembayarannya, lalu biaya pengiriman dan jumlah produk yang dibeli. Nah, di sini sedangkan target untuk dianalisis itu adalah is cancel, yaitu status pembatalan pesanan. Nah, di sini alasan pemilihan fiturnya itu is COD ya. Nah, jadi fitur ini dipilih karena metode pembayaran itu kan dapat mengaruhi keputusan pelanggan. Nah, jadi secara logika transaksi COD itu lebih sering dianggap lebih beresiko dibanding beresiko dibatalkan karena pelanggan itu belum membayar di awal. Nah, selanjutnya di sini perkiraan ongkos kirimnya. Nah, jadi fitur yang dipilih ini perkiraan ongkos kirim itu merupakan bagian dari total biaya transaksi. Nah, jadi semakin tinggi ongkos kirim, maka pelanggan itu akan merasa keberatan dan memutuskan untuk membatalkan pesanannya gitu. Lalu total QTY. Nah, fitur ini menunjukkan bahwa jumlah barang yang dibeli dalam satu transaksi. Nah, jadi semakin banyaknya jumlah produk, maka nilai transaksinya itu biasanya itu akan meningkat. Sehingga pelanggan itu bisa lebih berhati-hati sebelum melanjutkan pembelian. Nah, seperti itu. Selanjutnya yang C, di sini hasil analisis, yaitu yang pertama hubungan COD dan pembatalan. Itu menggunakan group by. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di non COD itu dia mendapatkan non COD. Dia mendapatkan rasio pembatalannya itu ada 0,146. Nah, kalau COD itu dia rasio pembatalannya 0,148. Jadi transaksi COD itu memiliki tingkat pembatalannya itu sedikit lebih tinggi dibandingkan non COD. Seperti itu. Selanjutnya yang kedua yaitu hubungan ongkir dan pembatalan. Nah, jadi di bagian ini saya melihat bahwa hubungan ongkos kirim dan pembatalan itu di sini hasil outputnya itu menunjukkan beberapa nilai ongkir yang memiliki rasio pembatalan itu ada 1,0 atau 100% ya. Nah, jadi artinya itu seluruh
transaksi yang pada nilai ongkir itu tersebut dibatalkan. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa ongkos kirim yang tinggi itu dapat meningkatkan rasio pembatalan gitu. Nah, yang ketiga di sini hubungan jumlah produk dan pembatalan. Nah, di sini kita bisa lihat dari hasil runningnya. Dari satu produk itu dia memiliki rasio pembatalannya itu adalah 153. Kalau 6 produk di sini kita lihat itu 0,174, 7 produk itu 0,208 dan 9 produk itu ada 0,27. Nah, jadi artinya pada kondisi jumlah produk yang lebih banyak itu cenderung memiliki pembatalan yang lebih tinggi. Kalau kita bisa lihat ya di sini. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada ringkasan umum rata-rata pembatalan keseluruhan 0,147. Nah, jadi artinya dari data dari seluruh transaksi sekitar 14 sampai 16% itu mengalami pembatalan. Oke, udah fitur. Selanjutnya analisis pola. Nah, jadi di analisis pola ini kita akan mencari pola pembatalan berdasarkan metode pembayaran, ongkos kirim, dan jumlah produknya. Nah, di sini kita menggunakan DFT is COD dan cancel. Jadi di sini kita akan memasukkan kolom untuk is COD dan is cancel. Nah, jadi untuk di is underscore COD ini dia akan bernilai 1 jika dia metode pembayarannya itu COD. Kalau cancel dia bernilai 1 kalau dia membatalkan pesanan. Oke, sebentar. Nah, selanjutnya di 4A itu adalah COD versus non COD. Nah, jadi di bagian ini data itu akan dikelompokkan berdasarkan COD dan non-COD. Nah, dihitungnya dari jumlah transaksi, jumlah pembatalan, dan persentasi. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di non-COD itu persentase cancelnya itu ada 13,81. Sedangkan kalau COD itu 13,38. Nah, di sini memberikan interpretasi. Nah, jadi pada COD dan versus non COD, di sini untuk interpretasinya persentase pembatalan pada non COD itu sedikit lebih tinggi dibandingkan COD. Nah, jadi selisihnya itu kecil sehingga metode pembayaran tidak menunjukkan perbedaan yang terlalu signifikan pada dataset. Selanjutnya yang 4B yaitu ongkir versus pembatalan. Nah, di sini kita ongkos kirim itu dibagi menjadi beberapa kategori ya. Sini kita lihat ongkos kirim. Itu ada murah, sedang, mahal, sangat mahal, dan ekstrim. Nah, di sini untuk hasilnya dengan pembatalan, persen pembatalannya itu untuk murah itu 10,30, 13 untuk sedang 13,36, mahal 18,65, sangat mahal 25,15, lalu ekstrim 36,81. Nah, jadi untuk interpretasi di sini terlihat bahwa semakin tingginya ongkos kirim itu semakin tinggi pula tingkat pembatalannya. Nah, jadi kategori untuk murah itu memiliki pembatalan yang rendah. Sedangkan kalau kategori ekstrim di sini dia menjadi paling tinggi. Nah, ini menunjukkan bahwa biaya pengiriman itu sangat mempengaruhi untuk putusan pelanggan. Nah, yang ketiga, jumlah produk dan pembatalan. Nah, pada yang ketiga ini kita akan lihat jumlah produk dibagi itu menjadi beberapa kelompok.
yaitu dari 1 produk, 2 sampai 3 produk, 4 sampai 5, 6 sampai 10, lebih dari 10. Nah, seperti itu. Di sini untuk persen dari cancel di sini ada untuk satu produk 14,22, yang kedua ini ada 11,28, yang ketiga 13,69, yang ketiga 4 itu 17,40, dan yang terakhir lebih dari 10 18,16. Nah, di sini untuk interpretasi di sini bahwa transaksi dengan jumlah produk yang tertinggi itu memiliki cenderung pembatalan yang lebih tinggi, terutama pada kategori 6-10. Itu dia kategori 6-10 dan lebih dari 10 itu memiliki tingkat pembatalannya itu lebih tinggi. Nah, jadi hubungan ini dia tidak selalu konsisten karena kategori 2-3 produk itu justru lebih rendah. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa rata-rata pembatalan keseluruhan itu ada 13,57. Nah, jadi dari seluruh transaksi sekitar 13-14% mengalami pembatalan. Oke, lanjut ke segmentasi data. Nah, di segmentasi data ini kita akan membagi data ke dalam beberapa kelompok. Jadi lalu dibandingkan dengan tingkat pembatalan pada setiap kelompoknya. Nah, jadi yang pertama di sini kita akan mempersiapkan datanya. Itu menggunakan fitur is COD dan cancel. Jadi di sini sama. Lalu di sini kita akan membagi data menjadi 2 kelompok, yaitu COD dan non COD. Jadi segmen ini dipilih karena metode pembayarannya itu sering dikaitkan dengan resiko pembatalan. Lalu yang ke B di sini hitung tingkat pembatalan tiap kelompok. Nah, di sini kita menghitung pembatalan kelompok itu ada jumlah transaksi, jumlah pembatalan, dan persentase pembatalan. Nah, di sini hasilnya kita bisa lihat bahwa untuk COD untuk total transaksi itu adalah 11.538. Untuk total biayanya adalah 1.544 dan tingkat pembatalannya itu ada 13,38. Nah, sedangkan kalau COD di sini 9.310 dengan total batalnya itu 1.286 dengan tingkat pembatalan 13,81 gitu. Lalu yang C di sini kita akan menentukan kelompok risiko tertinggi. Nah, jadi setelah kita bandingkan kelompok tingkat pembatalan yang lebih tinggi itu ada di non COD 13,81%. Nah, jadi untuk interpretasinya di sini meskipun COD itu sering dianggap lebih beresiko, pada dataset ini justru kelompok non COD itu memiliki pembatalan sedikit lebih tinggi. Nah, jadi hal ini kita bisa menunjukkan bahwa pembatalan pesanan itu tidak hanya dipengaruhi oleh metode pembayaran, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti ongkos kirim, jumlah produk, dan keputusan pelanggannya. Begitu. Oke, lanjut di yang keenam yaitu analisis konflik. Nah, jadi di analisis konflik ini kita akan mencari data yang sesuai dengan pola umum dan data yang bertentangan dengan pola tersebut. Nah, di sini kita menggunakan is COD dan cancel. Nah, COD. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengambil kolom penting saja biar rapi. Di sini saya mengambil order ID, status pesanan, metode pembayaran, perkiraan ongkos kirim, total KTI, AY, is COD dan cancel. Nah, di sini data yang sesuai dengan pola. Di sini pola umum sebelumnya itu kan adalah transaksi COD cenderung lebih beresiko dibatalkan. Nah, karena itu di sini saya mencari data dengan kondisi
is COD 1 dan cancelnya 1. Maka hasilnya itu akan muncul di ORD 0,00005 ini dengan status batal. Lalu metodenya pembayaran. Metode pembayarannya itu COD, lalu ongkos kirimnya 8.000 dan jumlah produknya ada 3. Nah, untuk interpretasi ini kita bisa lihat bahwa data ini sudah sesuai dengan pola umum karena transaksinya itu menggunakan COD dan benar-benar mengalami pembatalan. Nah, artinya pola tersebut yang ditemukan itu pada analisis sebelumnya itu memang muncul pada data nyata gitu. Nah, lalu yang ke B di sini data yang bertentangan. Nah, di sini mencari data yang bertentangan. Di sini transaksi COD tetapi dibatalkan. Di sini kondisi yang digunakan itu adalah is COD _COD dan is _cancel. Nah, contohnya di sini ada di order ID-nya 000002 dengan pesanan selesai, pembayaran COD. Ongkos kirimnya 14.500 dan jumlah produk 1. Nah, jadi untuk interpretasi di sini data itu akan bertentangan dengan pola karena meskipun menggunakan COD, transaksi itu tetap selesai dan tidak dibatalkan. Nah, jadi hal ini menunjukkan bahwa tidak semua transaksi COD itu pasti beresiko tinggi. Lalu yang terakhir di sini ada konflik lain. Nah, jadi di sini konflik lainnya itu adalah non COD tapi di cancel. Nah, di sini untuk contohnya ada di 0007 dengan pesanan batal, lalu metode pembayarannya itu Shopee Pay Later. Nah, jadi artinya pembatalan itu juga bisa terjadi pada transaksi non COD. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya yang ketujuh refleksi, yaitu apakah pola dalam data yang dijelaskan dengan aturan sederhana. Dalam data dapat dijelaskan. Oke, jadi sebagian pola data pada data masih dapat dijelaskan dengan aturan sederhana. Nah, contoh itu seperti tadi, semakin tinggi ongkos kirim, maka resiko pembatalan cenderung itu meningkat. Lalu transaksi dengan jumlah produk banyak itu cenderung juga memiliki pembatalan lebih tinggi. Nah, artinya beberapa hubungan antar variabel itu masih bisa dipahami dengan aturan sederhana. Namun pola tersebut tidak selalu berlaku untuk semua data. Lalu B, di sini apa kondisi? Pada kondisi apa aturan tersebut gagal? Itu ada di transaksi COD yang tetap selesai dan tidak dibatalkan, lalu ada transaksi non COD yang justru dibatalkan. Nah, ini menunjukkan bahwa perilaku pelanggan itu tidak selalu sama, sehingga aturan itu tidak bisa menjelaskan seluruh kondisinya. Lalu yang ke C itu apa kesulitan dalam membuat sistem otomatis berbasis aturan. Nah, jadi jika sistem itu hanya menggunakan aturan sederhana, maka hasil prediksi itu bisa kurang akurat karena adanya banyak faktor yang saling mempengaruhi. Lalu setiap pelanggan itu memiliki perilaku yang berbeda, tidak semua kasus memiliki pola yang sama. Nah, jadi karena itu sistem otomatis berbasis aturan itu memiliki keterbatasan ketika digunakan dari data nyata, seperti itu. Lalu yang ke-8, eksplorasi lanjutan. Nah, jadi jika variabel target dihilangkan, bagaimana Anda mengelompokkan data tersebut? Itu jika variabel target yaitu berarti status pembatalan pesanan dihilangkan, maka data itu akan tetap dikelompokkan berdasarkan kemiripan karakteristik transaksi. Nah, jadi artinya pengelompokan itu dilakukan tanpa pesanan, apakah pesanan tersebut batal atau selesai, tetapi berdasarkan pola antar fitur yang dimiliki. Nah, di sini fitur yang dapat digunakan itu adalah metode pembayaran, yaitu COD dan non-COD, perkiraan ongkos kirim, mulai murah dan sampai ekstrim,
lalu jumlah produknya sedikit ataupun banyak, lalu total nilai transaksi kecil atau besar, dan waktu pemesanan yaitu pagi, siang, dan malam. Nah, jadi untuk contoh kelompok datanya itu misalnya kelompok 1 itu transaksi dengan ongkos kirim rendah dan jumlah produknya sedikit. Lalu kelompok 2 transaksi dengan ongkos kirim tinggi dan jumlah produknya lebih banyak. Lalu kelompok 3 transaksi COD dengan nilai transaksi menengah. Lalu kelompok 4 itu transaksi non COD dengan jumlah produk yang kecil. Nah, jadi tujuan dari pengelompokan tersebut itu untuk memahami karakteristik pelanggan dan pola transaksi tanpa bergantungnya pada label pembatalan. Nah, dengan cara ini kita tuh tetap bisa menemukan insight dari data meskipun variabel yang dihilangkan seperti itu. Oke, sudah selesai sampai langkah ke-8 ya. Jadi mungkin sekian dari saya untuk lab session 5 mengenai data dan feature thinking ini. Jadi mohon maaf bila ada kekurangan kata ataupun kurang jelas pada penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.